Halo teman-teman semuanya, eh, kembali lagi di program Taman Baca Inovator Live Session. Hari ini kita akan diskusi dengan Pak Muhammad Zuhdi, MEd PhD. Beliau adalah seorang dosen pendidikan di UIN Jakarta dan juga Wakil Direktur STF Social Trust Fund UIN. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang halo TBI JP Erogener. Wah, ini baru buka nih TBI tadi. Sukses ya. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang pendidikan luar sekolah di masa pandemi. Kan kita tahu ya bahwasanya kalau pendidikan formal formal itu belum bisa kembali ke normal. Cuman ada juga pendidikan non formal seperti Taman Baca Inovator, seperti STF dan lainnya yang harusnya juga mengambil peran mengisi pendidikan di Indonesia hari ini. Nah, sambil menunggu Pak Zudi, gimana kabar teman-teman semuanya? Sehat ya? Ya, semoga selalu sehat. Jangan lupa selalu pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan kemana-mana. Kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar dulu. Sebentar, kita hubungi dulu Pak Zudinya. Hai Kak Lulu, Kak Nurul, Kak Lulu. Apa kabarnya? Hai Kak Minggu Cerdas, sehat terus ya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Ingat ya, COVID belum selesai. Mungkin juga bertambah buruk, makanya jangan pernah abai dengan protokol kesehatan dimanapun. Hai Kak Tina, apa kabar semuanya? Baik ya, semoga semuanya baik. Sambil menunggu Pak Zuhdi. Hai Kak Maki. Ya, saya ingatkan sekali lagi hari ini kita akan diskusi tentang pendidikan luar sekolah. Kita tahu pendidikan formal kita belum bisa kembali seperti semula, makanya pendidikan non formal harus mengambil inisiatif, harus mengambil peran untuk pendidikan di Indonesia. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya tentang pendidikan di masa pandemi, kurikulumnya, pendidikan luar sekolahnya, silahkan ya. Oke. Hai Kak, ini STF UIN Jakarta. Hai. Oke. Kita undang ya dari STF UIN Jakarta. Sebentar. Hai Kak Merlin. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore Pak Zudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Bapak, terima kasih banyak Pak udah nyempetin waktu diskusi sama Taman Baca Inovator Pak. Sepertinya ada gangguan jaringan. Oh iya. Suara saya kedengeran jelas ya Pak? Jelas, jelas, ya, jelas. Oh, oke. Oke, siapa? Jadi sebelumnya Pak, saya jelasin dulu. Sebelumnya saya atas nama Taman Baca Inovator terima kasih Pak udah hadir di diskusi ini. Kayaknya setahun yang lalu saya sempat datang ke kantor Bapak bersama Maki.
Waktu itu kita Ya, mau rancangan, ya kerjasama antara Taman Baca Inovator dengan STF, dan insya Allah nanti kita akan bangun Taman Baca yang kerjasama dengan STF. Dan waktu itu kita sempat diskusi pendidikan panjang banget Pak, sangat menarik waktu itu. Makanya saya kepikiran kayaknya kita perlu diskusi tentang hal ini juga, para guru juga perlu tahu, para staf kita dan lain-lain gitu. Pak. Bapak sehat ya Pak ya? alhamdulillah baik, sehat. Oke, alhamdulillah. Baik, oke teman-teman, saya ulangi lagi. Hari ini kita akan diskusi tentang pendidikan luar sekolah di masa pandemi. Kita akan bicara tentang bagaimana kurikulum di masa pandemi ini. Karena kita tahu pendidikan formal tidak bisa kembali, belum bisa kembali ke seperti semula. Dan yang saya lihat adalah akibat pandemi ini kita semakin terang melihat pendidikan Indonesia, ternyata gap antara di pusat sama di daerah-daerah itu cukup ada gitu, dan harusnya pendidikan luar sekolah juga mampu mengisi di masa pandemi ini. Jadi kalau teman-teman pengen bertanya langsung, silahkan komen di Instagram, nanti kita akan diskusi banyak tentang hal itu. Oke Pak, saya mulai aja Pak ya diskusi ini Pak. Oke. Kalau Bapak Zudi ngelihat apa pendidikan Indonesia di pandemi ini seperti apa Pak? Karena kalau yang saya lihat secara awam, kalau di awal-awal kan kita langsung online gitu. Ternyata setelah dipraktekkan gap antara tempat-tempat yang ada akses internet dan akses listriknya itu sangat jauh dengan teman-teman yang misalnya di daerah rural misalnya, dan itu nggak bisa gitu. Nah kalau Bapak sendiri melihat pendidikan Indonesia di masa pandemi ini kayak apa Pak Zudi? Baik, terima kasih. Eh, Pandemi ini sebetulnya memang eh, sesuatu yang mengagetkan buat semua pihak ya. Eh, Ya. Tidak hanya pendidikan ya, ekonomi, politik, budaya, seni, semua kaget lah dengan peristiwa pandemi ini. Nah, dalam spesifik dalam hal pendidikan, memang eh, sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, bukan hanya sekolah ya, berbagai lembaga pendidikan itu cukup terkejut, ya sangat terkejut lah, sangat kaget. Tidak ada yang benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi pandemi ini. Nah, tadi disebutkan semua pindah ke online. Ya, itu Ya. beruntung bagi sekolah yang memang sudah siap. Kita tahu banyak sekolah perguruan tinggi yang memang sudah punya LMS, Learning Management System, berbasis web. Mereka memang relatif lebih siap, tetapi itu kan memerlukan banyak hal, memerlukan sumber daya manusia yang siap, sumber daya manusianya ya di sekolahnya, ya di rumahnya, memerlukan teknologi yang tidak murah, memerlukan jaringan internet yang juga tidak murah, bukan hanya tidak murah, tidak mudah, karena banyak juga daerah yang dia mau membayar tapi ya jaringannya belum siap. Nah, Ya, ya. kelihatannya memang pendidikan kita itu cukup kaget dengan pandemi ini, dan ya perlahan-lahan sebagian bisa recover, dan responnya saya kira beragam, Kak. Beragamnya ada yang memang langsung ke online gitu, tapi ada beberapa tempat yang saya dengar itu guru memberikan tugas pembacaan kepada orang tua ambil di sekolahnya, kemudian belajar di rumah. Ada juga yang mengaktifkan komunitas, jadi belajar di Oke. lingkungan setempat gitu. Em, benar Pak ya, karena apa ya? Dulu kita juga sempat diskusi Pak sama Prof Doni namanya. Jadi apa? Indonesia ini sangat luas dan karakteristiknya beda-beda banget gitu. Jadi tentu cara beradaptasi dan responnya juga harus berbeda-beda gitu. Tapi kalau menurut Ya, Bapak situasi pandemi ini itu akan merubah kurikulum secara ini nggak Pak, secara apa, secara besar-besaran gitu, atau adaptasinya itu seperti apa Pak? Karena kan kalau dirancang kan selama ini tatap muka dan lain-lain gitu Pak, kalau Bapak ngelihat. betul, itu pertanyaan baik sekali. Sebenarnya pendidikan kita itu secara teori ya, kurikulumnya sudah hampir disiapkan untuk itu. Jadi kita kenal kurikulum KTSP ya, kurikulum tingkat satuan Ya. pendidikan. Hmm. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, pemerintah
merumuskan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Lalu kurikulumnya, bahan ajarnya disiapkan oleh sekolah. Itu dengan kata SPN itu kan maunya begitu. Nah, sebenarnya model itu lebih cocok pada masa seperti sekarang ini karena diberikan keleluasaan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan materi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didiknya, ketersediaan alat di sekitarnya, dan juga bisa memilah mana yang pelajaran yang penting untuk disampaikan secara langsung, mana yang bisa dipelajari sendiri, mana yang bisa di skip gitu ya, yang tidak mungkin tidak terlalu penting. Jadi bisa dipilah dengan model itu. Jadi sebenarnya teori kurikulum kita sudah siap untuk itu, cuma memang kelihatannya sekarang lebih mengarah ke sana. Jadi ada perampingan kurikulum, lebih fokus kepada kemampuan yang dipandang sangat penting untuk dikuasai oleh siswa. Ya, benar Pak. Saya juga pernah diskusi dengan teman-teman di pendidik di Papua. Kan ada beberapa kompetisi dasar, misalnya mereka tahu tentang pasar, misalnya di pembelajaran IPS. Itu akhirnya anak-anak disuruh ke pasar langsung, akhirnya terjun misalnya, atau di sekitar mereka gitu. Dan benar sih, setuju dengan Bapak, maksudnya langsung merespon dengan cepat. Tapi Pak, yang saya curious adalah ingin tahu, kita nggak tahu pandemi ini akan selesai gitu Pak, kapan gitu. Kira-kira setelah pandemi ini selesai, apa yang Indonesia, pendidikan kita yang dapat pelajari dari situasi seperti ini Pak? Karena saya lihat beberapa press conference-nya Mas Menteri dan lain-lain, kita berasa babak belur banget, dan bahkan sekarang dipaksain untuk masuk tatap muka karena takut hilang satu generasi katanya. Itu mengerikan sekali sih kalau benar hilang satu generasi gitu. Nah, kalau Bapak lihat, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari di situasi ini nanti untuk pendekatan kurikulum berikutnya gitu Pak? Iya, emang ada kekhawatiran loss of learning ya. Loss of learning itu siswa seolah-olah belajar seperti tatap muka seperti ini, mereka ada yang Google Classroom, ada yang nge-zoom dengan gurunya, seolah-olah belajar. Tetapi tentu saja kita ini manusia sosial, banyak yang tidak bisa belajar sebaik kalau bertatap muka gitu. Apalagi model banyak anak-anak yang mungkin kemampuan motivasi belajarnya itu sangat bergantung kepada atensi dari guru dan orang tuanya, itu tentu sangat terganggu. Jadi memang tanpa pembelajaran tatap muka, kekhawatiran loss of learning, kehilangan satu atau dua jenjang yang itu akan berdampak sangat signifikan pada masa depannya. Karena gini, siswa katakanlah mereka kelas 2 SMP ya, kelas 8 gitu ya. Nah, ada materi-materi yang substansial yang penting untuk mereka kuasai, itu tidak mereka kuasai, mereka akan naik ke kelas 9. Nah, padahal itu akan menjadi fondasi untuk kelas 9 dan menjadi fondasi untuk kelas 10 dan seterusnya. Jadi ada gap yang mungkin yang itu harus betul-betul diidentifikasi oleh para guru, dan saya kira ini akan menjadi objek penelitian yang sangat penting bagi para peneliti pendidikan. Potensi loss of learning yang akan terjadi itu apa, kemudian materi apa yang sangat substansial yang harus dikuasai oleh peserta didik pada masing-masing jenjang. Dan di sini tugas para perumus kurikulum sekarang mencoba merumuskan hal-hal yang sangat substansial, misalnya kemampuan, kalau misalnya belajar matematika saja, apa kemampuan matematika apa yang harus dimiliki oleh siswa tingkat SMP, apa yang harus dimiliki oleh siswa tingkat SD, sehingga kemampuan itulah difokuskan untuk menghindari learning gap yang sangat jauh. Nah, itu juga sangat bergantung nanti tentu saja kepada guru dan kepada orang tua. Nah, sayangnya kan memang tidak semua orang tua siap untuk mendampingi anaknya belajar di rumah, dan tidak semua orang tua juga siap untuk menjadi guru di rumahnya. Itu menjadi tanda. Nah, pelajaran penting saya kira bagi pendidikan kita adalah pertama melihat kurikulum itu secara substansial, tidak melulu terjebak pada hal-hal yang instrumental dalam kurikulum. Nah, hal yang substansial itu pada tujuan pembelajarannya, pada materi yang ingin disampaikan, dirampingkan sedemikian rupa, dan itu harus dipahami betul oleh guru.
Dan Ya, berikan kewenangan kepada guru untuk merumuskan apa yang sebaiknya dia lakukan. Karena guru yang tahu ya, karakter peserta didiknya. Jadi untuk misalnya membuat siswa pandai membaca, biarkan guru yang atur strateginya. Tapi yang kita inginkan adalah siswa pandai membaca. Untuk membuat ya, siswa pandai algoritma, berikan tantangannya, berikan targetnya, lalu guru yang akan mengatur bagaimana cara memberikan kepada siswa. Nah, pelajaran itu yang saya kira penting dirumuskan oleh para penelitian guru. Yang kedua adalah ini menyadarkan orang tua bahwa pendidikan itu sejatinya kan tanggung jawab orang tua, ya. dan perhatian orang tua terhadap pendidikan harus lebih ditingkatkan. Dan ini saya kira peran pendidikan luar sekolah itu sangat penting, bukan hanya kepada siswa tapi juga kepada orang tua siswa. Ya, ya Pak. Em, Menarik banget Pak, karena saya juga sering diskusi dengan beberapa pihak ketika pandemi ini banyak juga masalah atau tantangan-tantangan sosial yang muncul, misalnya tentang orang tua tadi. Kalau saya berpendapat bahwa belajar di rumah bukan memindahkan sekolah ke rumah gitu, tapi kita lebih melibatkan banyak orang, mulai dari orang tua, guru dan lain-lain. Orang tua juga di rumah sifatnya tidak harus menggantikan guru, peran guru di sekolah gitu, cuman juga menambahkan dan lain-lain. Tapi di lapangan adalah banyak juga Pak orang tua yang bekerja 9 to 5 dan lain-lain. Orang tua yang biasanya pagi ngantar anak, sore jemput anak juga kaget dengan kaget budaya dengan oh ternyata anak belajarnya gini gitu, apa-apa nangis, apa-apa nggak bisa gitu kan. Itu kan sebenarnya masalah-masalah kecil juga yang kita tuh ternyata integrasi atau kolaborasi pendidikan kita selama ini ternyata hanya sekolah dengan siswa aja, ternyata dengan guru kurang selama ini. Mungkin kedepannya juga bisa gitu kali Pak ya, artinya orang tua dilibatkan dari awal dalam kurikulum dan lain-lain. Begitu ya Pak, kira-kira ya Pak? Ya, saya kira itu sangat penting untuk diperhatikan ya. Beberapa sekolah memang sudah mulai menyiapkan itu, menyiapkan komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Dan mungkin nanti tugas penyusun kurikulum itu tambah lagi. Jadi penyusun kurikulum itu membuat bahan ajar itu kan ada bahan ajar untuk guru, ada bahan Hmm. ajar untuk siswa, nanti tambah lagi bahan ajar untuk orang tua, sehingga orang Yes, tuanya ya. tahu apa yang dipelajari siswanya. Ada satu hal penting lain yang saya kira perlu di garis bawahi adalah eh, kelompok belajar. Kelompok Eh, belajar. ya maksudnya gitu. Jumlah siswa dalam satu kelas itu kan di sekolah-sekolah kita itu masih di atas, kebanyakan masih di atas 30 ya. Hmm. Paling dikit 20 ya. Di Nah, atas ideal, ya, kalau nggak ideal. online learning itu tidak ideal dengan jumlah yang sangat banyak itu, karena bayangkan kalau di kelas fisik saja, di kelas yang tatap muka itu guru belum tentu bisa mengawasi satu kelas yang isinya 40 orang anak. Ya, Bagaimana pula dengan sistem online lain. Nah, dengan sistem online ini maka ada demand kelasnya harus diperkecil lagi. Nah, kelas diperkecil tentu akan membutuhkan sumber daya guru yang lebih banyak lagi. Belum lagi misalnya anak saya ada keluhan begini, dia hmm. karena guru kebanyakan tidak tidak merasa efektif, terlalu terlalu lama interaksi dengan internet gitu, banyak guru memberikan tugas Ya, supaya anaknya ya. belajar sendiri di rumah kan. Lalu anak saya bilang begini, saya tanya udah ngerjakan tugas belum? Ngapain ngerjain tugas? Penggurunya juga nggak baca tugas saya. Itu Iya. guru kemarin juga belum dibaca sama gurunya ya. Jadi anak juga merasa, walaupun guru kan ya, saya sebagai guru juga merasa begini, sebenarnya guru ketika memberikan tugas itu Iya. bukan Heeh. untuk dibaca oleh guru, tentunya untuk membuat siswa membaca, membuat siswa Ya. belajar, karena ini kan pertanyaan. Tapi siswa gimana kan lain. Harus kalau siswa menjawab tugas guru, guru harus memberikan feedback. Benar nggak jawaban dia? Ya, ya. Salah nggak tuh? Nah itu nah itu tidak mungkin kalau satu kelas isinya itu sampai 40 orang, guru akan kewalahan. Nah saya kira perlu Ya. juga dipertimbangkan sekolah-sekolah kalau ini jangka panjang, atau mungkin mulai dipertimbangkan mulai mengambil atau mempertimbangkan merekrut mahasiswa-mahasiswa yang pendidikan guru itu untuk menjadi semacam asisten. Jadi ada kelas Ya. besar, lalu ada asisten, bikin kelompok-kelompok kecil, satu kelompok 5 Ya. orang, 6 orang, sehingga
siswa merasa diperhatikan betul. Nah, itu saya kira akan membantu mengurangi potensi learning loss itu. Ya, ya benar Pak. Ujung-ujungnya salah satunya yang agak tanda kutip lucu adalah gap generasi kelihatan Pak. Karena kalau generasi Z begitu akrab dengan teknologi, dengan apanya, mungkin di beberapa kita masih punya guru senior yang mungkin masih boomer atau apa gitu. Itu kelihatan banget gitu Pak. Mungkin itu juga yang menjadi PR kita bareng-bareng gitu ya Pak ya. Betul sekali itu. Kan memang siswanya justru lebih paham dengan teknologi dibanding gurunya. Ya, ya. Betul. Benar-benar. Oke Pak, terima kasih teman-teman. Kalau mau bertanya silakan langsung di komen aja. Kemudian Pak, saya lanjut Pak. Kan kalau kita bicara pendidikan formal itu kan masih kelabakan lah gitu. Di satu sisi sebenarnya kita juga punya pendidikan non formal, misalnya kita Taman Baca Inovator atau Social Trust Fund dengan taman bacaan juga dan banyak lagi komunitas atau kelompok belajar yang ada di sana. Nah, kalau yang Bapak lihat idealnya itu pendidikan luar sekolah itu bagaimana Pak ngambil perannya di masa kayak gini Pak? Ya, saya mendengar cerita juga dari kawan-kawan yang mengelola PKBM ya, bahwa PKBM. mereka juga mengalami kendala juga, apalagi kawan-kawan PKBM itu kan pesertanya banyak dari orang siswa yang sudah dewasa yang juga punya aktivitas lain dan terganggu juga aktivitasnya dengan pandemi ini. Tetapi satu hal saya kira karena eh, eh, pendidikan luar sekolah, pendidikan non formal itu berbasis masyarakat dan lebih dekat ke masyarakat. Disinilah saya kira penting ya teman-teman aktivis pendidikan luar sekolah itu untuk mengisi gap itu, melakukan semacam kampanye pendidikan yang bisa membantu orang tua untuk membantu siswanya belajar. Mungkin perlu ada media-media yang inovatif ya, misalnya begini. Kalau di daerah kota yang masyarakatnya itu melek teknologi dan tidak ada transfer teknologi, mungkin bisa buat semacam aplikasi sederhana yang melibatkan masyarakat di sekitar itu sesuai dengan jenjang pendidikan. Sehingga kalau Ya. dimungkinkan tatap muka secara kelompok kecil dengan tentu saja menjaga protokol kesehatan itu bisa dilakukan gitu ya. Atau dalam nah kalau di masyarakat yang rural barangkali perlu di media-media lain, misalnya bikin poster, bikin flyer, Ya. bikin handout yang sederhana yang memudahkan siswa untuk lebih membantu mereka memahami konten-konten pelajaran yang harusnya mereka kuasai. Dan itu memang perlu banyak inovasi yang memanfaatkan beragam media agar membantu siswa yang belajar di sekolah supaya lebih bisa memanfaatkan waktu karena banyak juga siswa yang biasanya sekolah sampai jam 3 sore ya, ini jam 11 sudah selesai, sudah tidak ada lagi pelajaran. Nah, disitulah komunitas-komunitas pusat belajar masyarakat berbasis komunitas itu bisa memainkan peranan penting dan melibatkan orang tua dalam kegiatan. Iya, 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 benar Pak. Artinya kalau kita bicara sekolah formal tadi ada gap antara sekolah dengan orang tua. Kalau di pendidikan luar sekolah ini para komunitas, para kelompok belajar harusnya bisa memfasilitasi itu Pak ya, mengedukasi orang tua juga untuk pendidikan ini ya Pak ya. Betul sekali, ya. Oh, oke, oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi udah kebayang sih sebenarnya pendidikan luar sekolah. Tapi kalau yang misalnya yang Bapak lihat mungkin atau yang Bapak baca juga peran pendidikan luar sekolah kita ini sebenarnya apakah sudah cukup maksimal Pak? Kalau misalnya contoh kita bicara sebelum pandemi misalnya, ditambah dengan pas pandemi ini Bapak melihatnya bagaimana Pak? Terus terang saja untuk data pandemi ini saya belum banyak informasi ya tentang pendidikan luar sekolah. Ya, Tetapi di sebelum pandemi itu terjadi, pendidikan luar sekolah ini betul-betul menjadi solusi ya, bagi pendidikan kita secara umum. Nah, bahkan begini, saya membayangkan sekarang ya, karena sekolah-sekolah kita itu kan sangat formal. Jadi ada ya, jenjangnya, ada kurikulumnya harus diikuti dan seterusnya, ada waktunya. Sementara masih ada
sebagian masyarakat yang mungkin tidak pas dengan pendidikan formal ala sekolah dengan berbagai alasan lah. Walaupun saya kira tingkat keterlibatan siswa di sekolah atau keterlibatan masyarakat di sekolah itu sangat tinggi di Indonesia, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Tapi ketika masuk ke pendidikan menengah itu kan sudah beragam. Nah, di satu sisi, di sisi lain, kalau kita perhatikan negara Tiongkok misalnya, itu kan banyak sekali melahirkan teknologi sederhana home industry yang hasilnya diekspor ke seluruh negara termasuk ke negara kita. Anda tentu pasti pernah lihat lah model-model home industry di Tiongkok yang sangat kelihatannya sederhana tapi hasilnya amazing. Dia bisa menghasilkan banyak produk yang produknya itu kalau kita sekarang pesan barang-barang online dari Shopee, Lazada, dari macam-macam aplikasi itu, pengirimnya banyak yang dari Tiongkok. Sementara kita kebanyakan masih mengandalkan industri formal. Nah, menurut saya ada satu segmen yang perlu diambil oleh pendidikan luar sekolah, bagaimana menciptakan industri rumahan, industri sederhana, mendidik masyarakat yang mungkin akses ke lapangan kerja terbatas, akses ke pendidikan tinggi terbatas, sementara mereka sudah di usia produktif, bagaimana energi mereka tersalurkan ke dalam industri kecil, industri rumah yang produktif. Nah, ini akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi negara. Dan ini saya kira harus bisa dipelopori oleh pendidikan non formal. Jadi buat semacam kursus-kursus singkat untuk membuat teknologi sederhana yang menghasilkan produk-produk tertentu yang kemudian diimbangi saya kira dengan pembina UMKM setempat untuk marketing dan seterusnya. Saya kira ini ada peluang besar yang harus ditangkap oleh industri pendidikan luar sekolah. Iya Pak, makasih Pak. Karena kalau kita kembali ke pembicaraan yang formal tadi itu, yang harus diperbaiki kan sebenarnya substansi Pak ya. Maksudnya kurikulum kita harus ke substansi apa gitu. Sedangkan substansi itu sangat relate dengan real di lapangannya seperti apa, kondisinya seperti apa gitu. Harusnya juga pendidikan non formal sebenarnya yang bisa mengisi ini, yang lebih substantif, yang lebih relate kepada kebutuhan masyarakatnya masing-masing gitu. Misalnya home industry buat orang tua gitu ya Pak, kira-kira Pak. Ya. Saya kira pendidikan luar sekolah bisa ambil segmen pendidikan yang praktis sifatnya. Kalau sekolah itu kan lebih ke akademik ya, pengetahuan akademik yang lebih mengarah kepada teori. Nah, pendidikan yang luar sekolah saya kira bisa mengambil segmen yang lebih praktikal, lebih applicable, lebih mudah diterapkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Oke, Pak, terima kasih Pak. Pak, ini ada pertanyaan Pak. Pertanyaannya adalah apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku pembelajaran luar sekolah, dalam hal ini PKBM ataupun taman baca, ketika melakukan pengelolaan pembelajarannya di masa pandemi? Jadi apa aja yang perlu mereka perhatikan Pak? Itu pertanyaan dari audiens Pak. Oke. Saya kira yang pertama tentu mengenal kondisi lingkungan masyarakat mereka berada dalam situasi pandemi ini. Misalnya kita sederhananya ada zona hijau, kuning, merah gitu kan, dipetakan itu. Lokasi itu adanya di zona apa? Karena itu sangat penting untuk menentukan untuk menentukan apa yang akan dilakukan. Dan zona itu juga akan dipengaruhi begini, seberapa tinggi mobilitas masyarakat di wilayah itu. Kalau banyak orang dari luar masuk, orang dari dalam keluar masuk ke wilayah komunitas itu, tentu itu kan sangat berisiko tinggi. Nah, kita harus bedakan kegiatan apa yang bisa dilakukan di masyarakat yang zona merah dan kuning, mana yang dilakukan oleh zona hijau. Nah, dalam zona hijau sangat dimungkinkan membuat kelompok-kelompok membantu pendidikan formal, membuat kelompok-kelompok belajar komunitas gitu ya dengan protokol kesehatan. Tapi di zona kuning dan merah tentu saja tidak bisa dilakukan tatap muka di pusat kegiatan masyarakat. Yang harus dilakukan adalah mungkin semacam kampanye kesadaran belajar dengan membuat
handout, flyer atau apa yang bisa di-share di medsos Ya, itu ya. yang berkaitan dengan apa yang dipelajari oleh siswa. Nah, di situ PKBM juga harus sensitif melihat apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar itu. Nah, kemudian juga lihat apakah persoalan putus sekolah itu tinggi atau tidak di lingkungan situ. Jadi Ya. lihat apa namanya potensi, lihat masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekitar itu, dan lalu kita rumuskan apa yang kita bisa ambil peranannya untuk membantu kehidupan masyarakat di sekitar kita. Oke. Terima kasih Pak Zudi. Jadi yang pertama tergantung zonanya juga, yang kedua tergantung juga apa kebutuhan masyarakat yang ada di sana, itu yang mesti kita perhatikan dan kita concernnya ke sana gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Zudi. Habis ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang STF, Pak. Kita perlu memperkenalkan juga STF ke para penonton. Cuman Pak, saya mungkin agak out of context dikit Pak. Tadi Bapak nyebutin, ini saya penasaran sih, pendidikan, tentang pendidikan masih. Karena kejadian kondisi di Taman Baca kan kita beberapa daerah yang cukup terpencil, dan fakta di lapangannya adalah ada anak-anak kelas tinggi, kalau di SD kelas 5, kelas 4, kelas 6 itu masih belum bisa baca misalnya. Terus Bapak tadi membahas tentang ketika lost generasi mereka nggak tahu dasarnya, kemudian mereka langsung naik kelas 9 ada yang bermasalah. Jadi saya pengen apa ya Pak? Pengen tahu paradigmanya kalau misalnya Pak ya di sekolah nih dia secara umur itu udah kelas 6 misalnya. Tapi secara knowledge, secara skill kemampuan dia membaca masih terbata-bata. Kalau mereka tetap tinggal kelas itu kasihan karena lingkungan sosialnya itu makin akan mepres dia untuk kayak aku masih kelas 3 sih, umurmu kan udah segitu gitu. Tapi kalau dinaikkan juga kelihatan apa gap kemampuan. Nah, itu pertanyaan pribadi saya Pak, itu idealnya gimana ya Pak ya? Atau punya referensi atau gimana gitu Pak Zudi? Ya, pertama begini, sebetulnya secara teori pembelajaran anak itu tidak bisa naik kelas karena dengan model kurikulum kita saat ini, kurikulum berbasis kompetensi kan ya. Jadi setiap kelas, setiap pelajaran ada kompetensi yang harus dikuasai. Nah, teorinya, ini secara teori dulu. Teorinya, kalau kompetensi itu tidak sampai 80%, dia tidak bisa naik kelas. Dia harus tinggal kelas. Nah, tetapi persoalannya bukan naik kelas atau tinggal kelas. Persoalannya adalah bagaimana guru dan orang tua membantu siswa untuk menguasai kompetensi itu. Itulah yang kita sebut dengan remedial. Nah, selama ini ada kesalahpahaman tentang makna remedial. Kalau Anda tanya-tanya anak sekolah sekarang, remedial itu apa? Remedial itu seolah-olah adalah ujian usulan. Kalau saya kompetensi yang diharapkan 80, misalnya saya masih 75. Nah, saya harus remedial. Remedial itu apa? Ujian ulangan. Bukan itu remedial, itu adalah begini, remedial itu adalah kesempatan bagi siswa untuk memperdalam apa yang mereka dirasakan kurang. Jadi kan yang namanya belajar, setiap orang itu kan punya kemampuan belajar yang berbeda-beda. Sama seperti kalau kita analogikan dengan kemampuan fisik saja. Kemampuan fisik orang itu kan berbeda satu dengan lain. Kira misalnya begini, ada karung berisi beras 10 kg gitu, atau beras 20 kg. Kita mau membawa beras itu 20 kg sejauh 100 meter. Kita suruh 10 orang anak yang berbeda membawa beras 10 kg sejarak 100 meter. Itu kan pasti beda-beda tuh. Ada yang bisa sampai dalam jangka waktu 5 menit, ada yang butuh waktu 10 menit, ada yang butuh waktu 20 menit, ada yang bisa membawanya sambil berlari, ada yang bisa membawanya dengan berjalan, ada yang membawanya setiap 10 meter berhenti, 10 meter berhenti, 10 meter berhenti. Kan kemampuan fisik orang berbeda-beda. Nah, orang yang tadi membawa beras itu tidak mampu selesai dalam 10 menit, dia harus dikasih waktu. Kalau yang lain butuh 10 menit, mungkin dia bisa 20 menit. Bukan dia tidak mampu membawa beras itu. Dia mampu, tapi dia butuh waktu yang lebih lama dari yang lain. Nah, belajar juga begitu. Setiap orang punya kemampuan intelektual yang berbeda-beda. Mungkin dalam hal seni dia baik, tapi dalam hal matematika tidak baik. Bukan dia tidak bisa.
mungkin ketika temannya belajar dijelaskan satu kali dengan satu kali contoh oleh gurunya, dia langsung bisa menerapkan. Tapi Ya. mungkin ada siswa yang butuh 5 kali contoh, 5 kali pembelajaran baru dia bisa paham. Nah, kelas kita, sekolah kita ini kan pukul rata. Guru sekali mengajar, paham atau tidak paham, Anda ikut ulangan. Tidak gagal ulangan, selesai. Lalu ujian ulangan. Nah, disitulah peran guru dan orang tua memberikan kesempatan tambahan kepada siswa yang yang belum bisa menguasai materi yang diharapkan itu. Nah, mestinya itu yang diberikan sehingga mereka bisa ikut bareng-bareng dengan kelompoknya. Kalau dipaksakan, kompetensinya diharapkan 80, dia masih 70, dipaksakan untuk naik gitu ya, ikut teman-teman yang lain, nanti dia akan kewalahan lagi ketika di jenjang yang di atasnya. Di atasnya kan tuntutannya kan lebih tinggi lagi. Sementara yang fondasinya dia belum selesai. Nah, kalau itu terjadi tentu akan kasihan buat siswanya. Jadi dan yang ketiga memang kita terjebak tadi yang Anda sampaikan betul sekali, kita terjebak pada penyamaan antara usia biologis dengan usia kematangan belajar. Padahal memang tidak mesti sama dan harus dipandang hal yang biasa ketika ada orang yang usia biologis lebih tua tapi kematangan belajarnya lebih berbeda dengan yang lain, dan itu memang harus dibiasakan bahwa itu bukan sebuah kelemahan, itu memang karakternya dia, itu yang memang harus dipahami bersama-sama. Saya kira itu. Oke, ya, menarik banget Pak analoginya yang bawa berseri. Benar sih, karena kan masyarakat kita juga kadang perlu diedukasi tentang hal-hal ini Pak ya, karena pandangan umumnya adalah ketika dia umurnya lulusnya udah SMP masih SD itu malah masyarakatnya menekan si anak itu kayak wah udah gede, si anaknya makin malas kan jadinya. Yang harapan kita adalah mereka mengajar ketertinggalan dengan dikasih waktu, kemudian dengan pressure itu mereka masih ya udahlah malas bla bla dan lain-lain gitu. Dan ini menarik banget Pak kalau misalnya ini juga bisa kita edukasi juga buat masyarakat nanti. Diskusinya makin menarik teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau nanya tentang pendidikan, silahkan banget karena Instagram Live ini maksimal banget sih, cuma sejam karena lebih dari sejam tiba-tiba akan mati secara otomatis. Kemudian Pak lanjut tentang Taman Baca Inovator dan STF. Kemarin saya sudah sempat kunjungan Pak yang ke Bogor tentang STF dan menarik banget, tempatnya gede, kemudian ada banyak kegiatan di sana, pendekatan dengan masyarakat Pak RT juga bagus gitu Pak. Agar diketahui juga oleh teman-teman, STF itu apa sebenarnya bisa dijelasin Pak? Oke, baik. STF itu adalah kependekan dari Social Trust Fund, lembaga sosial masyarakat yang dilahirkan oleh Social Trust Fund ini pada awalnya dana sosial di kampus untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu investasi itu memperoleh beasiswa. Pada awalnya itu, kemudian karena kita lembaga sosial, maka berkembanglah lembaga sosial itu memperhatikan juga kebutuhan sosial yang lain, misalnya kalau ada musibah, itu kita juga perhatikan. Di samping itu, kita juga bukan hanya memperhatikan kebutuhan beasiswa mahasiswa UIN Jakarta, tapi juga ada beberapa daerah yang kita anggap perlu bantuan, kita juga menyalurkan bantuan dari beberapa daerah itu. Tapi belum besar dan tidak banyak, tapi paling tidak itu menunjukkan. Nah, selain itu, karena lembaga sosial juga ada beberapa kegiatan sosial, tapi disebutkan oleh punya sebuah tempat yang itu wakaf dari di Jakarta, Parung, yang diminta untuk dimanfaatkan, lalu kita memanfaatkan itu sebagai pusat kegiatan masyarakat, kegiatan orang tua dan sebagainya. Nah, tapi misi utama STF ternyata pengelolaan dana sosial di lingkungan Jakarta untuk bermanfaat pada banyak pihak. Sekarang ini kita sedang mengembangkan juga pengelolaan wakaf dan zakat untuk bermanfaat kepada banyak lagi. Selain itu, kita juga punya ada penelitian, ada pendidikan, ada
ekonomi karena Ya. ya orientasinya kita berbeda. Saya kira itu Oke. dari sekitarnya. Oke, terima kasih Pak. Kebayang Pak apa di bidang-bidang sosial. Kalau untuk di masa pandemi ini bagaimana Pak kegiatannya? Lebih banyak, lebih malah terhenti atau bagaimana Pak? Ya, di masa pandemi awalnya kita juga terus terang saja masih ragu untuk punya banyak kegiatan. Ragu itu pertama karena ya kampus tutup kan, kampus tutup, Ya, kemudian staf kita juga harus berhati-hati karena tidak mudah untuk keluar rumah masing-masing, menjaga jarak, kemudian harus berhati-hati lah kira-kira gitu. Tapi kemudian ada panggilan, nah ini lagi sebagai lembaga sosial, ada panggilan ketika di awal-awal di kampus kami itu yang terjebak istilahnya ya, terjebak di kampus, terjebak di kampus karena kan banyak masuk rantau. Eh, kita tidak pernah tahu ketika awal-awal ini. Ya, mungkin sebulan selesai, mungkin seminggu selesai, mungkin 2 bulan selesai. Jadi banyak mahasiswa yang merasa, apalagi yang orang yang jauh dan jauh sekali, mereka merasa kami bertahan di tempat kos di asrama sekitar mungkin beberapa bulan selesai dan saya balik lagi ke kantor. Ternyata kan pandeminya berpanjang. Mereka sudah betul. terjebak ketika mau pulang, sudah tidak ada kendaraan kampungnya, tiket juga Oke. sudah susah. Sementara sebagian orang tuanya mulai kesulitan. Ada yang Oke. kehilangan pekerjaan, Ya, pedagang yang warungnya harus tutup, dan macam-macam. Nah, orang tua tidak bisa mengirimkan uang bulanannya ke anak-anak mereka. ya. Eh, kesulitan lah kurang lebih. Dan karena informasi itu, kampus dan STF juga merasa ya ini ada panggilan kita harus berbuat sesuatu kan masih Benar. itu lalu buatlah inisiatif. Mereka butuhnya apa sih ya, kebutuhan primer manusia yang makan. Jadi Betul. pada awal-awal pandemi kami siapkan makanan jadi untuk mahasiswa di sekitar UIN itu kan. Hmm, Makanan jadi itu gimana, kita kan nggak mungkin ke dapur pun juga bisa masak. Nah, betul. beberapa warung yang mungkin masih bisa kita kerjasama. Ternyata ada beberapa warung yang juga kesulitan pelanggan karena mahasiswanya pada pulang Oke. kampus ke rumah. Mereka tidak punya pelanggan. Ya, ya. Sementara mereka punya karyawan. Karyawannya digaji pakai itu kita katakan mungkin ada mencapai sekian ratus uangnya dari STF, hasilnya sama-sama. Kemudian nanti mahasiswa yang membutuhkan tinggal datang ke warung-warung itu, Ya. tidak akan tempat datang pergi dan atur jadwalnya. Oke. Lalu akhirnya itu besar karena kemudian itu menjadi besar karena banyak yang besar. Akhirnya untuk beralih ke jangka panjang dari bantuan jangka pendek akan untuk hari itu berubah menjadi revisi yang siap menang, kemudian berubah lagi menjadi beasiswa. Jadi kita mendapatkan tambahan beasiswa untuk mahasiswa yang tetap itu yang kita lakukan. Oke Pak, terima kasih. Karena memang basicnya ini sosial, jadi segala panggilan sosial yang urgent, terutama untuk khususnya mahasiswa UIN itu langsung di langsung apa menyesuaikan lah Pak, gitulah Pak ya kira-kira ya Pak. Ya, kira-kira. Oke, siap Pak. Pak, ini udah mendekati akhir-akhir Pak. Karena di Taman Baca Inovator kita sekarang sudah ada 41. Kemarin terbaru kita resmikan juga di Papua di Sorong. Dan insya Allah nanti juga bersama teman-teman STF UIN kita juga akan bangun taman baca. Harapan saya tentu nggak hanya taman baca, lebih dari itu bisa mungkin PKBM atau segala hal yang menjawab kebutuhan masyarakat tentang pendidikan yang ada di sana. Dan baru-baru ini Pak, kita di Taman Baca Inovator lagi bikin konsep, udah jadi konsepnya tentang peningkatan 21st century skill buat anak-anak. Karena kan abad 21 dengan segala macam tantangannya, kita coba bikin konsep
gimana ya kita juga masuk ke dalam hal ini berperan agar anak-anak juga siap untuk menjawab tantangannya ke depan. Jadi kita ngembangin konsep 4C, ada critical thinking, creative thinking, ada collaboration sama communication gitu. Dan ini juga nantinya yang akan kita coba bawa ke semua taman baca agar anak-anaknya terbiasa untuk berpikir kritis dari awal, berpikir kreatif, bekerja sama, kolaborasi dan melakukan komunikasi, Pak. Mungkin kalau boleh minta saran Bapak untuk pengembangan program kita di sini tentang skill-skill itu gimana Pak menurut Bapak, khususnya untuk anak-anak yang usia-usia sekolah SD dan SMP ya Pak ya? Ya, saya kira itu bagus sekali, sangat sangat baik ya tadi yang dikembangkan oleh Taman Baca Inovator ya, bagi yang namanya inovator selalu berinovasi dan Ya. menyampaikan versi tadi empat skill yang penting buat generasi muda kita itu juga sangat penting. Saya ingin garis bawahi bagaimana para peserta di taman baca itu akan berpikir kritis melihat situasi di lingkungannya. Ada persoalan apa di memanfaatkan. Oke. Kalau bisa ditambahkan ya, bagaimana melihat generasi produk ini. Suaranya kayaknya putus-putus kayak sinyal, Pak. Ya. Iya, suaranya tapi gambarnya kelihatan, Pak. Oke, Pak, udah lancar, Pak. Ya, kita kan memasuki era bonus demografi. Bonus demografi itu banyak setiap produk ada di sekitar kita, dan mereka banyak juga orang-orang yang produktif itu justru tidak produktif. Nah, itu mungkin mohon kan banyak baca inovator ini melihat yang berada banyak usia produktif yang ada di sekitar itu, dan pada awal ya, usia produktif awal 18 tahun, kalau mereka ngapain, kalau tidak kuliah atau ada yang lulus kuliah mereka ngapain. Nah, itu memang dilihat potensinya yang terjadi dalam bahasa Jawa pengangguran terdidik ya, itu tidak lewat ngapain. Nah, itu mungkin Taman Baca Inovator bisa menjadi fasilitator bagi mereka untuk menyalurkan potensi yang mereka miliki. Ya. Oke. Pak, terima kasih banyak Pak untuk diskusinya Pak, sangat menarik. Kalau misalnya nggak pandemi, saya pasti akan maaf Pak, saya akan pasti diskusi ke sana lagi Pak, ketemu dengan Bapak membicarakan tentang hal pendidikan. Untuk hari ini Pak, terima kasih banyak Pak. Semoga Bapak sehat selalu Pak, dan keluarga juga sehat selalu Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, untuk teman-teman sekian diskusi dari kami Taman Baca Inovator dan Social Trust Fund UIN. Untuk teman-teman selalu saya ingatkan selalu pakai masker, kalau nggak perlu keluar jangan keluar, ataupun kalau pakai keluar harus bawa hand sanitizer, cuci tangan dan lain-lain. Pak Zudi, terima kasih Pak. Salam sehat Pak. Sukses terima kasih inovator ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.